Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum muslimin wal muslimat, semoga sehat walafiat. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang makna hayam, ya. Ini Al-Fakir akan membongkar sebuah naskah kuno yang menerangkan tentang hayam, ya, karena ini ada pertanyaan juga gitu kan, kenapa kalau ada acara seperti misalkan bikin sesajen, ya, itu harus pakai bakakaknya bakakak ayam. Terus kalau ngundang ajengan gitu kan, dikasih bakakaknya bakakak ayam. Terus kalau acara maulid itu diadakan juga bakakak hayam, marhabaan hayam. Itu semua itu tidak lepas dari yang namanya hayam, ya. Jadi seekor ayam. Ada apa sih dengan hayam ini? Loh, kenapa hayam yang selalu senantiasa dilibatkan dalam segala acara? Bahkan ketika anak lahir itu di huripan, dulu ada bahasa di huripan itu ku hayam, ya. Nah, Al-Fakir ditemukan di dalam suatu kitab naskah kuno, ya. Hayam itu kalau menurut bahasa Sunda, hayam itu dari kata hayama, kan? Ha itu hirup, ya itu hurip, ma itu makhluk. Jadi hayam itu artinya hirup huripna ala makhluk. Makanya ketika seorang bayi lahir dulu itu suka dihuripan, nyata ku hayam, lain ku sapi komo ku domba, ya, komo ku munding, tapi dihuripan nanti nyata ku hayam. Bahkan lain ku entong gitu kan, atau ku meri, ya, tapi dengan hayam. Kenapa? Ya karena itu hayam itu hirup huripna ala makhluk. Bahkan yang namanya hayam adalah salah satu binatang yang sangat dekat dan erat dengan manusia. Hampir, ya, kalau di kampung-kampung itu setiap rumah itu mempunyai hayam, walaupun dia nggak punya kandang. Hayam itu bisa mandiri. Ada istilah korek-korek cok, itu kan istilah hayam. Itu untung itu korek-korek cok, karek 2 kali ngorek geus macok, belah korek teu macok. Ini Masya Allah. Tentunya kita bekerja tapi ya hasilnya nggak berkah lah. Nah, ini hayam. Bahkan hayam ini salah satu binatang yang disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan hayam ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya dia mempunyai lensa mata yang subhanallah, dia mampu melihat dan merasakan datangnya para malaikat Allah. Makanya ketika waktu subuh, ini hayam itu yang pertama bangun. Yang punyanya masih ya, masih tidur, hayamnya sudah bangun duluan, ya, membangunkan. Ini Masya Allah hayam. Makanya hayam itu begitu erat dengan yang namanya manusia. Nah, di dalam hayam ini suka dijadikan bakakak, ya. Ada istilah berang adahar bakakak peuting ngadangkak, itu istilah pengantin itu mah, ya. Nah, ini hayam ketika hayam mau dijadikan bukan ritual, ya, diadakan di dalam sajian itu hayam itu dipotong dulu, dipotong. Setelah dipotong, bulu hayamnya ini dicabut sampai bersih. Mau yang bulunya putih, bulunya hitam, ketika mau dijadikan bakakak itu harus dicabut, harus bersih. Bahkan setelah dibersihin
maka semua kotor-kotorannya itu dikeluarkan. Maka dadanya dibelah, dibelek. Bukan hanya dibelek, tetapi dibelahkan, ditamprakeun, dibukakan, gitu kan. Nah, setelah itu maka dibawa ke acara-acara seperti maulid atau acara tawasulan, ya, atau acara manakiban lah, seperti itu. Ini hayam. Artinya mengandung siloka bahwa ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kudu lil ibarat hayam. Artinya mau jabatannya setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, ketika mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan dan harta itu harus dilepaskan dulu, seperti bulu ayam, dicabutin dulu. Bahkan hanya dicabutin dulu, tetapi dada kita itu dibelah, dibuka. Artinya harus pasrah sumerah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan bekakak. Insyaallah kalau kita sudah bisa seperti yang terkandung di dalam bekakak itu, maka insyaallah nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada di dalam hati kita. Bukan hanya ada, tetapi menyala dan bisa memberikan penerangan kepada kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu makna hayam yang Al-Fakir temukan di dalam kitab kuno Sunda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.